Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusallim ala rasul karim amma ba'du. Hadirin yang dimuliakannya Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, yang tidak bisa untuk diingat, dikenang, digambarkan, dihayalkan, apalagi. Sedangkan Allah ini ingin dikenal, ingin diketahui keberadaannya. Sebab kalau Allah tidak menciptakan makhluknya, maka Allah katakan siapa yang jadi hamba dan siapa yang jadi Allah. Tidak ada, dirinya sendiri aja diri. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjohirkan, mentajadikan dari dirinya sendiri, yaitu pertama-tama yang Allah ciptakan dari dirinya adalah nur ilahi. Setelah nur ilahi ini, apa-apa yang nampak dalam semesta ini johir, dan ada ruh dan ada batin, termasuk ada alam semesta ini, ada kita ini, baru namanya Nur Muhammad. Baru adanya nama Nur Muhammad. Jadi kita ini semuanya ini alam semesta adalah daripada kejohiran, daripada sifatnya Allah, daripada Nur Muhammad. Makanya manusia ini terdiri dari dua unsur, jasadnya daripada insan ini daripada Muhammad, dan batinnya, ruhnya, yaitu dari nur ilahi, dari nur ilahi. Maka jangan lagi kita itu mengakui, Pak, tentang keberadaan kita wujud ini, tentang keakuan kita. Jangan lagi ada. Kata Allah, kalau kamu ada, maka aku tidak ada. Tapi kalau kamu tidak ada, lenyap, aku ada. Itu kata Allah. Jadi kalau ingin bertemu Allah, Pak, kita harus qabla mutu badal maut. Matikan dulu rasa kita, Pak. Rasa kekuatan kita, rasa kemampuan kita, rasa kekuatan kita, baru kita bisa. Setelah lenyap, baru kita bisa melihat siapa sebenarnya itu Allah. Selama kamu ada, selama kamu wujud, selama kamu mampu, tidak akan bisa kita mengenal Allah, Pak. Tidak akan bisa kita bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka matikan rasa kita, Pak. Matikan perasaan kita ini bahwa kita ini ada. Memang kita ada, tapi ada kita dalam ketiadaan. Adanya bukan wujud kita, Pak. Adanya kita bukan wujud kita sebenarnya. Ini gambaran aja, bayangan, Pak. Bapak contoh lagi nih ya. Jadi alam semesta, semua yang nampak ke diri kita ini seperti golek, Pak. Siapa yang gerakan tuh golek, Pak? Yaitu dalang. Bisa bergerak apapun, itu kena ada dalang yang menggerakkan. Maka ngeliatnya jangan dari depan, dari dalam. Baru kita paham, oh ini ada penggeraknya, Pak, itu dalang. Begitu ya siapa? Kita gerak, diamnya kita, tidurnya kita, marahnya kita, diamnya kita, bisanya kita, siapa coba? Manusia ini jasmani, Pak, ini sudah dikatakan udah mati dari dulu juga udah ada, udah tidak berdaya, la haula. Jasmani kita tuh nggak bisa apa-apa, emang benda mati, Pak. Gitu. Jadi sebenarnya diri itu ruh kita yang bisa, yang di ruh itulah ada sifat ma'aninya Allah dalam ruh itu. Sifat kodratnya kita bisa gerak, itu daripada kodratnya Allah. Sifat irodatnya kita keinginan begini begitu, irodatnya Allah. Sifat basar melihat kita, mata kita, ada basarnya Allah. Sifat mendengar kita mendengar daripada saminya Allah. Sifat alim kita bisa mengetahui ini daripada alimnya Allah.
Sifat kita bisa berbicara, lisan kita bisa berbicara, itu ada kalamnya Allah. Jadi semuanya nih manusia itu dalam diri insan itu nggak ada apa, nggak ada apa-apanya, nggak ada. Makanya nafikan Pak. Jadi ibarat seperti golek Pak. Dia merasa dia yang berbuat. Golek itu kan kayu Pak ya, kayu itu nggak bisa apa-apa, yang gerakin itu dalang. Nah kayu itu golek itu merasa dia mampu, dia yang berjalan, dia yang gerakin. Padahal itu dalang Pak. Begitu juga manusia dalam satu. Kita bayangan aja. Kita hanya bayangan Pak. Makanya melihat makhluk, tanamkan 4 perkara. Semua itu dikuasai Allah. Kita punya kantor yang megang manfaat kantor Allah. Kita punya istri yang megang manfaat istri kita, manfaat atau tidak Allah. Kita punya anak, manfaat atau tidaknya Allah. Ya, semuanya Pak atas kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan bergerak satu jarah pun tanpa daripada izin Allah. Satu jarah apapun Pak dirinya ini nggak ada bisa bergerakan tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak, kita harus dipahami perkara ini Pak. Jadi kalau Bapak merasa ini punya wujud berapa, jadi ada wujud selain Allah, yaitu berarti kita sudah namanya Pak berhala Pak. Kemana kamu melangkah, kemana kamu pergi, kemana kamu barat, timur, utara, selatan, itu semuanya adalah kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak kita harus pahami Pak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak yang enak ini Pak ya. Kita harus merasa makan, tidur, gerak bersama Allah. Kita harus dipahamilah, diyakinilah semua itu, gerak kita, diam kita, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita dan Allah ini tidak ada jarak Pak. Satu, bahkan nggak bisa dipisahkan Pak. Jauh tidak berjarak, dekat tidak tersentuh. Kita dengan Allah begitu Pak. Jadi sangat masya Allah Pak. Mungkin mata kita nih antara yang putih yang hitam Pak, itu masih ada jarak. Ini nggak ada jarak lagi, Allah kita dengan Allah Pak, nggak ada jarak. Allah lebih jelas daripada apa yang jelas Pak. Kita melihat maka Nabi pernah berkata kepada sahabat, wahai sahabatku, apakah kau bisa melihat bulan ketika cuaca terang, cuacanya keadaan cerah? Bisa ya Rasulullah. Begitu juga kita pada Allah Pak, lebih jelas daripada kita melihat matahari ketika kita siang hari itu. Tapi kenapa kita nggak merasa, nggak melihat? Karena kita Pak yang kita lihat kacamata johir, ya nggak bisa. Kacamata johirnya bohong Pak. Ya nggak, semua kita dengan kacamata basiroh, dengan pandangan batin Pak kita pandangnya, bukan dengan pandangan kaca mata ini tidak bisa dijadikan standar ukuran, bukan Pak. Ya. Mata ini Pak semuanya udah bangke semuanya, ya mayat semuanya Pak, mata, telinga semuanya mayat Pak. Ya. Dia bisa bergerakan dari ruh, itu ada. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berbahagialah Pak orang yang sudah mengenal dirinya. Karena orang yang paling bijak katanya, orang yang arif itu orang yang mengenal jati dirinya atau kejadian dirinya sendiri. Itu orang paling mulia Pak. Orang sudah mengenal akan jati dirinya sendiri Pak ini. Makanya orang yang kenal dirinya Pak nggak tahu diri dia. Merasa dirinya yang berbuat, merasa dirinya yang punya. Itu nggak tahu diri Pak. Orang nggak tahu diri begitu ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Pak ini alam ini kan alamat untuk kita mengenal, mendekat, mengenal Allah, dan kita untuk menjumpai Allah, itu alam. Dan aku telah letakkan pada dirimu, kata Allah. Alamatku ini sudah jelas aku letakkan pada dirimu.
Wa bi anfusikum afala tubsirun. Apa enggak kau tahu, kata Allah. Ya enggak? Jadi jangan sampai kita mencari Tuhan di luar dari diri kita, enggak akan ketemu, Pak. Karena sudah Allah letakkan alamat Allah ini pada diri kita. Ini hadirin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya hijab ini karena kita merasa kita berwujud, itu jadi hijab, Pak. Merasa kita yang punya kemampuan, merasa kita yang punya kekuatan, merasa kita yang punya melihat mata kita, merasa kita yang bisa berbicara. Ini ya hijab, Pak. Maka kita harus difanakan, Pak. Harus kita semuanya, Pak, kita fanakan semua. Ya. Fana bako. Ini baru. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Pak. Dia kalau ingin dikenakan dirinya, Pak, maka Allah akan mengenakan dirinya, Pak, kalau dia mau dikenakan. Tapi kalau Allah enggak mengenakan akan dirinya, maka tidak bisa kita mengenal Allah. Itu karena itu memang secara hakikatnya itu karena Allah yang mau mengenakan dirinya kepada kita sehingga kita mau ma'rifat pada Allah. Karena orang yang paling mulia ini manusia yang dimanusiakan oleh Allah. Itulah manusia yang paling mulia, Pak. Yang manusia yang kena hakikat dirinya, itulah manusia yang dimanusiakan, Pak. Ilah. Karena dia hadiri, jadi manusia ini, Pak, ada orang biasa, orang manusia biasalah ya. Seperti contoh gini, Pak. Contoh ya, diri kita ini ya, ini diri kita ini memang Allah letakkan seimbang, Pak. Keburukan, kebaikan itu Allah berikan standar seimbang, Pak. Seimbang. Ya. Makanya kalau kita nggak mengusahakan atas kebaikan yang ada pada diri kita, nggak mau kita ada usaha, maka selamanya diri kita begitu. Sampai kapanpun kita begitu, Pak. Sampai tua, muda, sampai gitu. Tetap aja kita mancing sampai mati, Pak. Karena dia nggak mau merubah nasibnya. Tuhan tidak akan merubah nasib seorang bila orang itu tidak merubahnya, kan? Nah itu, Pak. Jadi makanya kita, Pak, kita harus ingin belajar ya. Namanya kita untuk kita suluk ya, belajar bagaimana macam mana kita supaya kita itu sifat-sifat daripada hati kita ini bersih. Dari dia suma ya. Daripada keinginan dunia ini kita harus dihilangkan, Pak. Inilah, Pak, yang wajib kita harus diusahakan perkara ini. Makanya kalau Allah sayang kepada insan manusia ini, kepada hambanya, maka Allah buka, Pak, Allah tampakkan semua keaibannya, semua kekurangannya, semua dosa-dosanya Allah tampakkan, Pak. Itu kalau sayang kepada seseorang, Pak. Kalau enggak dibiarkan, gitu kan. Ini. Maka bergayalah orang yang selalu menghiasi dirinya. Ya. Berbahagialah orang yang selalu menghiasi dirinya hari-hari, Pak. Hari-hari semakin dekat pada Allah. Hari-hari kita semakin ma'rifat pada Allah. Karena kita harus tahu, Pak, jalan pulang kita dong. Kita kembali kepada Allah harus tahu kembalinya. Karena sesuatu akan kembali kepada sesuatu itu. Kembali asalnya. Kita nggak tahu pulang kembali gimana, Pak. Masya Allah. Kalau orang, Pak, pergi ke Jakarta mau pulang kampung nggak tahu bagaimana. Kampungnya sendiri dia pulang nggak tahu bagaimana coba urusan ini. Ya, kita harus tahu, Pak. Kembali kita tuh kemana? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dari Allah kembali ke Allah lagi, Pak. Harus tahu jalan pulangnya. Itu, Pak. Itu. Makanya orang, Pak, mati itu ada 3. Ada mati, begitu mati busuk. Enggak, langsung kering busuk. Nah, itu orang yang awam banyak kan. Ada orang lagi itu syariat.
Kalau tarekat dia ngering, dia ngering tapi nggak busuk. Itu tarekat. Kalau hakikat tidak kering, tidak busuk, bahkan kekal, bahkan dia utuh. Nah itu hakikat. Itu mati orang. Nah kalau dia meninggal, begitu masuk kubur Pak, hilang jasadnya. Itu hakikat, itu makrifat. Nah itu. Jadi Pak, kita jangan sampai hanya di sebatas hanya syariat. Begitu mati Pak, langsung dimakan belatung Pak. Langsung di belatung. Karena dia ilmu tarekat nggak mau diamalkan. Bagaimana cara baiki hatinya yang tidak baik menjadi baik. Ya, itu karena itu ilmu tarekat itu bagaimana mengolah hati kita Pak. Hati yang ikhlas, nggak ikhlas, riya menjadi ikhlas. Hati yang sombong menjadi tawadu. Hati yang cinta dunia pada hubud dunia kepada cinta akhirat ini dengan apa? Dengan amalan daripada tarekat hakikat dan marifat aja. Tapi jangan lari ke tarekat, marifat sebelum bener syariatnya, bahaya Pak ya. Begitu orang syariat apa tarekat juga bahaya juga Pak. Hanya sebatas syariat. Orang Pak kalau memang agamanya syariat doang Pak. Sama seperti orang buta megang gajah. Disangka tuh Pak, gajah itu belalainya dong dipegang. Wah ini gajah begini. Padahal tuh gitu hanya belalainya dipegang Pak. Itu orang buta pegang gajah. Begitu Pak ya. Jadi kita harus syariat, tarekat, hakikat, ma'rifatullah. Itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kematian ada 3 Pak. Ada mati hisi, ada mati siri, ada mati yaitu maniyah, nah itu. Kalau mati kita sebelum kita mati itu mati maniyah. Jadi dimatikan dulu ya, rasa sombong kita, dengki kita, kelakuan kita Pak dimatikan dulu. Itu mati yang sebelum datangnya mati, sebelum datangnya aja. Itulah mati maniyah yang harus kita buat Pak. Mati isi, mati yang takdirnya dicabut oleh malaikat, mati isi. Ada mati siri. Mati siri itu mati ya, bisa balik ke hidup Pak itu. Itu Pak ya. Jadi kita bagaimana mati kita husnul khotimah Pak ya. Mati husnul mati yang benar-benar yang bertemu dengan Allah Pak. Ya ayuha nafsu mutmainah irji'i riyatun mardiyah. Ini Pak kita minta ya hawas yang tenang. Kembalilah kepada surgaku yang aku telah sediakan untuk kamu ya Allah. Ini Pak indah Pak ya. Itu ya. Karena orang Pak mati bagaimana hari-harinya kan. Kalau orang sibuk ngaji, sibuk belajar agama, sibuk zikir, mati lagi zikir. Kan gitu Pak. Hari-hari sibuk dalam dia berceramah, pidato, dakwah lagi dakwah artinya. Hari sibuk tahajud lagi tahajud. Tapi hari sibuk lagi mancing kan gitu Pak. Jadi apa orang itu mati, apa yang dilakukan hari-harinya Pak ya. Maka umur itu seperti es Pak. Umur seperti es Pak ya. Di es pakai gula, sirup diminum enak. Es taruh aja Pak. Ya jadi air hambar, enggak manfaat. Enggak mubazir kan gitu Pak. Jadi umur tergantung kita Pak. Mau juga kan kita mengenal makrifat pada Allah, dekat pada Allah, mati juga tapi mati yang Allah rindukan ya. Sama-sama mati Pak ya. Itu makanya mati rahasia Allah Pak. Kalau orang tahu mati mungkin surga penuh Pak ya. Kalau tahu nih gue mati jam sekian hari ini, detik ini, wah surga penuh kan. Karena kematian itu memang rahasia Allah, hanya Allah yang tahu ya. Kita persiapan Pak, standby kan. Siap saat kita standby untuk menunggu kematian yang akan datang balik kita. Subhanallah ya. Subhanallah, subhanallah wa bihamdika, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.